Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi dalam bidang apapun. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah, hari ini tema kita adalah ketahanan pangan dimulai dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah bersama saya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Bapak Godfriedson. Saya sapa dulu dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Pulang Pisau dengan Bapak Godfriedson. Selamat malam Pak, narai kabar. Kabar baik, selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Kita akan berbincang-bincang Pak seputar ketahanan pangan itu dimulai dari Pulang Pisau. Nah pemirsa, untuk membahas hal ini kita ingin mengetahui seperti apa Pulang Pisau mengelola lahannya. Kemudian Pulang Pisau dinobatkan sebagai lumbung pangan nasional oleh Presiden Jokowi. Nah, pergerakannya sampai saat ini apa? Kemudian yang menjadi kendala. Kita juga ingin mengetahui bagaimana teman-teman di pertanian ini sendiri mengelola SDM yang ada. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Pak Kadis seperti apa peluang-peluang pertanian di Pulang Pisau ini, kemudian perkebunannya juga. Tapi kita spesifik dulu Pak. Iya. Sebelum pertanian dipegang oleh teman-teman secara masif seperti sekarang ini, dan saat ini Pak, pergerakannya seperti apa, kemudian PAD-nya seperti apa? Iya. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan apa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Pulang Pisau ini adalah kabupaten kami pemekaran dari Kabupaten Kapuas. Dan Pulang Pisau ini juga bagian dari Kalimantan Tengah. Nah, jadi Pulang Pisau ini terdiri dari 8 kecamatan. 8 kecamatan, terus 95 desa. Nah, komoditi unggulan Kabupaten Pulang Pisau adalah padi. Nah, dari tahun 2011, nah kami sudah mulai bergerak begitu di bidang pertanian khususnya padi. Nah, proses ini memang panjang karena memang pengelolaan pertanian khususnya padi ini kan perlu proses panjang. Tidak bisa kita kayak membalik telapak tangan tentunya. Nah, oleh sebab itu sampai hari ini kami informasikan bahwa komoditi unggulan Kabupaten Pulang Pisau itu nomor 2 setelah Kapuas, atau sekitar 30-40% hasil produksi pertanian khususnya padi penyumbang untuk Kalimantan Tengah setelah Kapuas. Nah, oleh sebab itu hari ini kami tetap, karena memang komoditi unggulan kami ada di situ, kekayaan Kabupaten Pulang Pisau tidak ada tambang, tidak ada apa, hanya padi. Nah, selain padi ada juga ada juga ternak, ada juga kelapa sawit kebun. Dan itu pun kelapa sawit baru-baru aja. Sekitar 10 tahun yang lalu lah baru bergerak. Tuh. Nah, saya kembali ke padi. Nah, Pulang Pisau rata-rata penghasil yang saya sampaikan awal tadi, penghasil nomor 2 di Kalimantan Tengah. Nah, dan juga padi yang kami kembangkan pun padi unggul, dan itu sudah hampir 20 tahun ini pola tanam kami sudah
2 kali dalam setahun. Jadi di musim tanam April September, terus ada di musim tanam Oktober Maret. Nah, dengan pemerintahan selama ini, baik 2 kali kepemimpinan Edi Tati dan berakhir kemarin di bulan September kemarin, kepemimpinan pimpinan daerah kami, dan pada saat itu pimpinan daerah fokus bagaimana mengembangkan, bagaimana pertanian Kabupaten Pulang Pisau ini bisa maju, gitu. Karena memang disitulah kekayaannya kami, gitu. Nah, dengan adanya kami tidak tahu, dan ini juga rahmat bagi Kabupaten Pulang Pisau dan selalu disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur, Pak Edi ketika itu, mimpi tidak, gitu ya. Ternyata dengan kebijakan pemerintahan pusat, Kabupaten Pulang Pisau dinobatkan menjadi lumbung pangan nasional dengan program food estate-nya. Nah, di tahun 2020, mulainya 2020. Nah, kami berterima kasih dengan pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi yang telah memilih, gitu ya, memilih Kabupaten Pulang Pisau selain dari Kapuas, karena memang untuk food estate yang ada khususnya padi ada di 2 kabupaten, Kapuas dan Pulang Pisau. Nah, hari ini kita untuk luasan hektarnya, Pak, yang disediakan oleh Kabupaten Pulang Pisau sendiri? Iya. Nah, Pulang Pisau ini luas lahan yang ada itu hampir 20-an ribu hektar. Tuh. Nah, di dalam program food estate di tahun 2020 itu, karena ada 2 namanya kegiatan program yang ada di food estate itu, ada intensifikasi pemanfaatan lahan yang eksis. Lahan artinya lahan yang tadinya lahan itu yang saya sampaikan tadi 2 musim tanam itu dalam setahun. Nah, sehingga ada keinginan dengan program ini bisa tanam 3 kali dalam setahun. Ada keinginan kita coba, gitu ya. Terus ada juga di dalamnya itu ada sekali tanam untuk menjadi 2 kali. Karena ada beberapa kecamatan kami yang hari ini masih posisi pola tanamnya hanya sekali dalam setahun, dan itu padi lokal. Nah, kalau padi unggul itu sudah 2 kali. Nah, ini yang kita mau genjot kemarin itu. Nah, karena ini proses, dan itu yang saya sampaikan awal tadi tidak bisa membalik telapak tangan, dan saya selalu sampaikan, Pulang Pisau yang dari hanya sekali tanam menjadi 2 kali ini kan prosesnya panjang kami. SDM-nya juga harus ya, banyak hal yang harus kita persiapkan di dalamnya itu. Nah, sehingga untuk yang 2 kali tanam ini itu hampir 8.000 hektar yang ada, seperti itu. Nah, sehingga kemarin dengan program food estate yang saya sampaikan tadi yang intensifikasi itu kan, Pulang Pisau mendapat 10.000 hektar. 10.000 hektar di dalamnya itu ada yang indeks pertanaman IP, kalau istilah di pertanian itu IP 200 menjadi 300, IP 100 menjadi IP 200. Pak, Bapak tadi mengatakan di musim tanam Oktober sampai Maret. Sedangkan di situ kan kita tahu ada musim penghujan, Pak. Seperti apa lahan yang ada di daerah yang sudah dipersiapkan itu sendiri? Iya. Kan pasang surut mungkin, Betul. seperti apa irigasinya, sudah siapkah sampai ke sana? Iya. Nah, jadi begini, ya makanya saya sampaikan tadi, mengelola pertanian ini tidak bisa sendiri. Nah, karena memang di dalam pertanian itu ada beberapa kewenangan kementerian lembaga yang punya kewenangan sendiri di situ. Khususnya Kabupaten Pulang Pisau, karena keadaan alam ya, Kabupaten Pulang Pisau ini kan lahan pasang surut. Artinya rahmat yang dikasihkan oleh Tuhan ini yang kami kelola. Nah, oleh sebab itu dengan alamnya pasang surut, maka tata kelola airnya siap sudah ada, gitu ya. Tinggal bagaimana kita memanage
apa namanya, air yang ada ini bisa kita kelola dengan baik. Maka kenapa Pulang Pisau itu sampai bisa 2 kali tanam? Karena itu tadi, karena dia pasang surut gitu. Jadi kami, keuntungan yang dimiliki Pulang Pisau. iya, keunggulan Pulang Pisau dia pasang surut ya. Jadi disitulah tata kelola air ini yang kewenangan ini kan ada di PUPR. Nah kalau yang di food estate itu kewenangannya itu Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Nah itu unitnya punya Kementerian PUPR pusat. Tapi ada juga kewenangan dari PUPR provinsi. Ada juga kewenangan PUPR kabupaten gitu ya. Mensinkronkan ketiga-tiganya ini bahkan lebih ini tadi seperti apa Pak? Otomatis kan kadang kita membawa ego sektoral kita masuk. Iya. Nah, untuk mensinkronkan supaya itu bisa lebih baik lagi, Iya. seperti apa Pak? Selama ini hampir 40 tahun ini pengalaman kami yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, kami selalu bergandengan tangan. Karena memang mereka ini sangat menyupport ke kami gitu ya. Nah, yang saya kembali ke tadi program food estate tadi. Nah, karena di dalam program food estate ini semua kementerian lembaga yang ada di pusat itu berkeroyok, ngeroyok gitu ya pekerjaan itu. Nah, sehingga keinginan dari Bapak Presiden, keinginan dari Bapak Gubernur agar program ini bisa berhasil seperti itu. Karena memang kuncinya dalam pertanian ini, khususnya padi ini, di air. Karena memang pasang surut ini di saat surut kan di situ kan ada pintu air dan seterusnya seperti itu. Nah pola tanamnya juga lain kalau kita berbicara irigasi teknis. Kalau kami ini bukan irigasi teknis tetapi irigasi pasang surut yang ada kan karena kita bersentuhan dengan alam. Nah oleh sebab itu hari ini kami tetap Dinas Pertanian, dan juga kemarin saya juga ikut dalam pelantikan Ibu PJ Bupati Kabupaten Pulang Pisau. Nah Pak Gubernur sudah pesan wanti-wanti agar program food estate ini tetap berlanjut, tetap dikawal gitu ya, karena memang ini sangat luar biasa. Karena program food estate ini bukan di pertanian doang yang ada. Program food estate ini ada di PUPR-nya, transportasi jalan yang sudah hari ini kalau kita ke lokasi Belantisiam ini kan sangat luar biasa, aspal. Jalannya sudah aspal, terus ada jembatan. Nah, hari ini juga kalau kita melihat ada Kementerian Perhubungan, ada pelabuhan Bahaur, ada dibuat mereka pelabuhan peri. Itu semua itu bagian dari program food estate itu. Dia adalah pendukung dari fokusnya yang padi tadi. Yang padi yang ada di Belantisiam taruhlah yang di Kecamatan Pandih Batu itu. Peningkatannya seperti apa Pak ketika program food estate ini masuk dengan sebelum masuk? Kemudian peralatannya asintannya seperti apa? Kemudian pupuk, kemudian yang berkaitan secara teknis itu, kemudian tenaga penyuluhnya seperti apa Pak? Kan ini sepertinya kerja besar. Betul, iya. Nah, jadi begini. Di luar itu selalu pertanyaannya sebelum dan sesudah food estate. Nah, sebelum food estate yang saya sampaikan tadi, Pulang Pisau kan sudah tanam 2 kali. Nah, tinggal ditata kelolanya lagi gitu. Maka program food estate itu rohnya itu adalah hulu hilir. Di hulunya kan sudah nih ada hilirisasi kan seperti itu. Nah, sehingga dengan adanya program food estate ini kami berterima kasih. Karena kami kemarin fokus di pengelolaan lahannya dari dari dana APBD kita, dari dana APBD provinsi, kita fokus di situ gitu. Nah, dengan adanya program food estate ini sangat membantu sekali akses jalannya, karena jalan ini pun juga dia akan berpengaruh dengan nilai tukar bergulirnya itu, karena memang dia berdampak sekali dengan adanya, karena kemarin khusus untuk produksi kami ini
untuk apa namanya mereka petani menjual ini aksesnya lewat air. Nah, hari ini kami tidak berpikir air lagi. Nah, karena proses lewat air, maka di situ terjadi ada penambahan nilai cost biayanya. Nah, sehingga ini dihantam lagi ke harga. Harga yang tadi akhirnya diinikan. Nah, dengan adanya program food estate ini, pasar ini sudah dekat. Jadi truk-truk itu yang tadinya arah kita mengambil padi yang dari Belantisiam itu lewat pickup, hari ini kan pakai truk sudah nih. Pickup yang hanya 2 ton sekarang sudah dengan truk ini bisa sampai 8 ton, 7 ton seperti itu. Karena akses sudah mendukung gitu, Bu. Nah, dengan peralatan yang ada pun juga kami berterima kasih sehingga kemarin dengan adanya program food estate, nah petani-petani kita yang tadinya belum mendapat alat, nah alatnya ada, itu dibantu oleh pemerintah pusat seperti itu. Nah, terus juga dari SDM-nya dengan adanya program-program food estate, maka di situ juga ada pelatihan-pelatihan baik dari penyuluhnya, SDM penyuluhnya maupun petani itu sendiri, ada pelatihan-pelatihan dari program food estate itu. Ditahan sampai dengan petaninya, Pak, SDM petani. Pertanyaan berikutnya, ketika tadi terjadi 2 kali tanam, kemudian dia bertransformasi menjadi 3 kali tanam. SDM petani ini seperti apa, Pak? Tapi jangan jawab dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, ketahanan pangan dimulai dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Langsung saja kita lanjutkan, Pak Algot. Seperti tadi kita terhenti di SDM. Nah, seperti apa SDM yang ada, SDM teman-teman petani ini untuk mengejar dalam tanda kutip target dari 1, 2, 3. Iya, ya terima kasih. Memang petani Pulang Pisau karena memang petani yang tempat kegiatan ini kan petani transmigrasi, Bu. Tahun 80-an lah mereka. Karena memang petani-petani kita di sana memang hidup di sana begitu. Nah, memang untuk target tadi yang dari 2 menjadi 3, dari 1 menjadi 2 ini kan perlu proses itu. Pertama itu tadi bagaimana kesiapan petaninya tuh. Sehingga saya sampaikan tadi juga yang dari 1 ke 2 ini kan perlu proses kami. Tidak yang 1-2 tahun, ini perlu waktu 5 tahun sampai 10 tahun gitu. Tetapi paling tidak pemerintah punya mimpi. Tuh. Yang tadinya dari IP 200 menjadi 300, dari yang 100 menjadi 200. Kenapa mimpi ini terjadi? Kalau itu bisa terjadi dari 100 menjadi 200, maka nilai tukar petani ini akan meningkat. Jadi disitulah terjadi kesejahteraan petani itu sendiri, gitu. Karena kan 2 kali dalam setahun nih, misalnya sekali misalnya hasil per hektarnya 3 ton misalnya. Nah, kalau dia tanam lagi sekali dalam tahun yang sama, artinya nilai tukar petani ini kan meningkat dia dalam 1 tahun. Jadi, nah ini akan berdampak dari kesejahteraan petani itu sendiri kan. Jadi hilanglah angka kemiskinan, anggaplah seperti itu. Nah, termasuk yang dari 2 kali menjadi 3 kali. Gitu. Bagaimana dari Dinas Pertanian sendiri memberikan pelajaran dalam tanda kutip di sini manajemen pertanian ini, manajemen pengelolaan keuangan bagi para petani sehingga mereka betul-betul bisa dinyatakan sejahtera? Iya, ya memang saya selalu sampaikan melihat dengan hasil yang selama ini khusus yang petani yang sudah tanam 2 kali, Bu. Itu luar biasa. Kami melihat dari bagaimana hari-hari ini dengan yang seperti saya sampaikan tadi, jalan yang sudah mulus. Banyak petani kita hari ini di muka rumahnya sudah ada mobil, rumahnya luar biasa.
Yang tadinya apa namanya dindingnya papan sekarang sudah beton. Bagus, luar biasa. Kayak di Belanti itu luar biasa petani-petani kita. Bukan hanya Belanti, ada desa tetangga lainnya seperti itu. Jadi ini yang kita genjot, Bu. Kita genjot dan kami berkomitmen, Ibu PJ Bupati juga kemarin beliau sudah sampaikan ke kami agar proses ini kita genjot lagi. Karena memang pesan Pak Gubernur memang sudah disampaikan ke PJ Bupati agar proses ini tetap kita lanjutkan gitu dengan anggaran baik dari dari provinsi maupun kabupaten. Lebih-lebih nanti kalau ada dari pusat itu. Oke, bagaimana pendapat Bapak yang mengatakan bahwa program food estate ini sendiri gagal? Kemudian pembukaan lahan katanya terjadi. Nah, Bapak sebagai orang sini yang mengawal pertanian ini seperti apa? Ya, jadi begini, saya selalu sampaikan dan ini juga ada teman-teman dari media datang ke kami, bagaimana tanggapan Dinas Pertanian tentang ada kabar di luar gitu ya, bahwa proses ini gagal. Saya selalu sampaikan bahwa kalau di Pulang Pisau gagal itu tidak. Nah, jujur kita sampaikan namanya menanam tanaman itu ya. Target kita misalnya 1 ton. Target nih. Ternyata dalam proses 4 bulan proses itu dia bisa saja dari target 1 ton itu dia dapat 900 kilo. Atau 800 kilo. Apakah itu dibilang gagal? Tidak juga kan? Tuh. Terus yang kedua, saya ambil contoh yang 10.000 ya, waktu program Petestit. Apakah dengan 10.000 hektar yang ada di Pulang Pisau, ketika ada dari beberapa petani, teman-teman mendapat info bahwa hasilnya dia punya hasil di situ tuh, yang tadinya dia dapat 4 ton, tetapi dengan adanya kegiatan ini dia hanya dapat 3,5 ton. Apakah itu gagal? Tidak juga kan? Atau bisa juga, apakah petani ini yang tadi misalnya gagal nih dalam 1 hektar, apakah dia mewakili 10.000 populasinya? Kan statistik nih, kan tidak juga kan? Karena masih ada 9.000 hektar lebih yang berhasil. Apakah itu gagal? Khususnya Pulang Pisau loh. Khususnya Pulang Pisau seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kenapa saya selalu sampaikan gagal itu tidak ada? Karena barometer saya, Dinas Pertanian, kalau itu terjadi kegagalan, karena ada program pemerintah dari provinsi maupun pusat namanya asuransi pertanian. Nah, kenapa ada asuransi pertanian? Karena asuransi inilah yang akan mengawal petani kami yang ada di sana. Ketika mereka gagal, maka mereka wajib komplain. Kalau mereka komplain, maka mereka mendapat asuransi pertanian. Kalau dia gagal 1 hektar, maka dia dapat 6 juta. Asumsinya adalah 6 juta ini dengan dia membuka lahan 1 hektarnya, dengan benihnya, dengan pupuknya, maka cukuplah menurut pemerintah. Perhitungannya yang 6 juta itu. Nah, selama food estate nggak ada tuh, nggak ada komplain tuh. Yang asuransi kami aman-aman aja kan, seperti itu. Nah, itu disitulah barometer kami. Nah, terus yang kedua, ada namanya program di dalam food estate ini ada ekstensifikasi, pembukaan lahan baru. Tadinya intensifikasi. Nah, di Pulang Pisau ada mendapat juga kegiatan di program food estate ini. Nah, ini yang dilihat hari ini, karena jujur kami lihat, ini disandingkan ini. Ekstensifikasi membuka lahan itu tahun 2021. Belum saatnya tahun 2021 kalau kita bandingkan dengan yang 10.000 kemarin. Tuh. Karena yang 10.000 yang intensifikasi itu kan sudah 30 tahun.
Artinya perlu proses. Maka baik Pak Presiden pun sering ngomong nih, kan itu kan perlu proses. Ada musim tanam berikutnya, ada musim tanam berikutnya. Maka pesan Pak Gubernur kemarin disampaikan pada saat pelantikan PJ Bupati, ini dikawal food estate ini. Nah, yang dikawal ini adalah pembukaan lahan baru ini, dan ini perlu proses. Tidak mudah. Karena lahan yang ada di Pulang Pisau ini kan lahan bergambut. Nah, karena itu harus ada penanganan yang serius. Baik dari petani itu sendiri, baik dari pengawalan dari teman-teman penyuluh yang ada di lapangan, baik pengawalan dari anggaran yang ada di kabupaten, maupun provinsi maupun pusat. Nah, termasuk untuk mengelola lahan si gambut ini tadi. Iya, iya. Ini. Nah itu, maka yang disampaikan saya tadi harus ada kolaborasi antar kementerian lembaga. Nggak bisa Dinas Pertanian sendiri untuk mengelola itu. Karena kami belajar dari pengalaman yang ada. Yang saya sampaikan tadi, kepemimpinan Edi Tati 10 tahun, dua periode itu luar biasa. Nah, maka hari ini kalau kita melihat Belantisiam sekitarnya, itu coba tanya petani di sana. Itu kan mereka selalu mengelola lahan itu. Dan itu kan perlu proses. Proses demi proses, hari ini hasilnya. Kemarin waktu kunjungan anggota DPR RI Komisi 4, saya sampaikan ketika itu, coba ini cetak sawah tahun 2011. Hari ini hasilnya per hektar masih di angka 3 sampai 4 ton. Artinya apa? Coba dihitung 2011 dengan 2023 hari ini. Artinya berapa tahun itu? Itu baru angka hasilnya per hektar itu 3 sampai 4 ton. Nah, mimpi kita lahan ini bisa sampai 5 sampai 6 ton ke depannya, kan seperti itu. Jadi ada peningkatan produktivitas per satuan luasnya. Kita mainkan ada di situ. Nah, bagaimana untuk menghasilkan itu? Pertama yang saya sampaikan tadi, alat sudah. Terus bagaimana tata kelola airnya, pemupukannya, bibit yang dipakai. Ini semua itu berpengaruh dengan di hasil. Nggak bisa satu. Kalau satu nggak bisa. Belum hama penyakitnya. Nah, inilah tugas kami. Tugas kami Dinas Pertanian agar dari target yang saya ambil contoh tadi, misalnya 1 ton. Nah, ini yang kami genjot supaya dari 1 ton ini jangan turun. Nah, sehingga bagaimana perangkat lunaknya untuk meningkatkan atau untuk mempertahankan target yang 1 ton itu tadi. Nah, itu tadi. Ini tugas kami. Kalau untuk inovasi sendiri, Pak, untuk pertanian seperti apa, Pak? Kalau kita melihat, kita lihat seharusnya sih kita tidak meng-compare dengan negara lain, tetapi kan kita belajar bagaimana mereka lahan tandus Cina, Israel, itu lahan tandus bisa berfungsi menggunakan inovasi alat. Nah, mimpi dari pertanian sendiri seperti apa? Karena itu kan real bisa dipelajari, Pak. Iya, betul. Itu seperti apa? Inovasi terbaru. Iya. Saya begini, saya melihat, tapi mudah-mudahan ini tidak. Satu saat mekanisasi, inovasi itu akan terjadi. Hari ini kan selalu disampaikan oleh Pak Gubernur nih. Kemarin juga disampaikan program KB. Program KB Kalteng jangan gitu ya. Silakan yang lain. Saya kalau dengan Pak Gubernur begitu cerita itu, saya langsung kembali ke petani kami. Hari ini petani yang ada di Belantisiam seputaran itu sudah generasi kedua. Nah, generasi kedua ini sudah masuk dengan programnya KB. Nah, rata-rata petani kami yang ada di sana itu anaknya 2. Nah, apakah bapak dan ibunya yakin enggak anaknya yang ini kembali jadi petani? Menggerakkan petani milenial ini, Pak, yang... Nah, inilah Bu, inovasi kami.
kemarin dengan programnya Food Estate kami mendukung sekali, dan saya kalau melihat dengan alat-alat yang datang kemarin itu rata-rata alat yang datang ini bukan lagi hand traktor. Nah, alat yang disampaikan itu yang John Deere roda 4 yang tadinya dia pakai dorong hand traktor dengan mesinnya ini sudah apa namanya tanah gitu ya dengan lumpurnya. Nah, sekarang dengan adanya apa namanya John Deere gitu, dia bisa pakai kacamata nyopir gitu. Nah, disitulah untuk menarik apa namanya petani milenial, karena memang hari Petani itu tidak harus lumpur, tidak harus kotor gitu. Nah, ini ya. Nah, ini yang kami melihat Kementerian Pertanian Pusat ini mengadopsi gitu ya. Mengadopsi apa namanya teknologi-teknologi yang di luar negara kita, di luar gitu ya, termasuk Cina atau seperti disampaikan tadi Israel gitu ya. Iya, lahan tandus bisa gitu. Nah, kalau lahan tandus di Pulang Pisau tidak gitu ya. Tinggal yang kami kelola ini bagaimana SDM-nya. Supaya SDM ini mereka tetap kuat, mereka tetap mencintai pekerjaannya. Nah, sehingga ini apa namanya pertanian di Kabupaten Pulang Pisau bisa maju lebih dari yang hari ini gitu. Bahkan mereka bisa menggunakan alat yang canggih. Iya, sekalipun ya itu tadi. Bukan menggunakan drone, Pak. Ya kami sudah apa namanya? Saya sudah hampir 3 kali saya bawa teman-teman dari di luar Kalteng ya. Kita coba memperkenalkan ke petani Belantisiam seputaran itu dengan ketika mereka menyemprot hama penyakit memakai drone. Sudah kita perkenalkan. Nah, dan ini kan perlu proses, Bu. Karena untuk meyakinkan petani itu tidak mudah. Itu. Iya, ke sebelah itu. Nah, tapi kita sudah memperkenalkan ke mereka seperti itu. Dan saya pikir untuk teknologi karena hari ini sangat terbuka sekali, mereka karena rata-rata petani kami di sana apa namanya HP-nya semua Android. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri seperti apa kebutuhan dari jaringan internet ini untuk para petani di Food Estate, Pak? Iya. Nah, untuk jaringan Bapak tadi sudah mengatakan iya. Kalau saya melihat, Bu, dengan kondisi hari ini jaringan ini sangat sudah luar biasa. Nah, saya ambil contoh sederhana. Petani kami yang ada di Belantisiam itu karena dia melihat YouTube, belajar di situ. Ketika mereka belajar ada di situ di YouTube, kebetulan ketika di YouTube itu ada penanaman padi. Terus padi yang dilihat di YouTube-nya itu hasilnya bagus. Terus ada di bawahnya itu silakan pesan. Nah, hari ini rata-rata petani kami yang ada di Belantisiam itu akses mereka mendapat benih yang hibrida itu semua swadaya. Dia ngejet, kirim. Tuh. Ini yang sangat luar biasa. Iya, gitu. Karena memang apa namanya petani kami di sana, memang itulah usaha mereka. Mereka sudah menikmati bagaimana hasil dari padi itu sendiri untuk kesejahteraan rumah tangganya. Untuk biaya anaknya sekolah, untuk ini dan itu, semua ada di situ. Kalau sudah mereka mendengar, ketika mereka melihat di YouTube itu, hasilnya bisa misalnya di situ bisa sampai 6 ton, sudah tuh, mereka pesan sendiri tuh. Luar biasa. Nah ini yang kita ramu nantinya. Karena ini kan mulainya kan sudah ada di Belanti. Nah, nanti kita tularkan ke kecamatan lainnya. Dan ini kan perlu proses ke kami. Tapi pertanian tidak hanya menutup kemungkinan untuk masalah hulu dan hilir, tetapi membantu petani juga untuk pemasaran. Betul. Bisa juga kita bantu mereka di pasarnya seperti itu. Tapi saya melihat
dengan kondisi kondisi jalan yang seperti ini, justru pasar itu lebih dekat. Kami kadang-kadang kemarin itu saya ketika ke lapangan, ketika saya jalan-jalan di lapangan, saya melihat ada truk di pinggir jalan. Ternyata begitu saya berhenti di situ, ini truk dari mana ini? Dari Banjarmasin. Pembeli yang datang. Nah, itulah sesungguhnya yang disampaikan oleh pemerintah pusat kita hari ini. Akses jalan lebih penting. Infrastrukturnya yang lebih penting. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Gubernur agar baik hulu maupun hilir ini yang kita tangkap, gitu ya, seperti itu. Oke. Terakhir Pak, kalau untuk bibit sendiri mereka dari mana Pak? Bibit, pupuk, kemudian seperti apa teman-teman pertanian itu untuk mengawal pupuk bersubsidi tidak disalahgunakan? Iya. Jadi begini, yang saya sampaikan awal tadi masalah benih. Karena rata-rata petani kami yang ada di Pulang Pisau, khususnya 2 kecamatan Padi Batu Maliko itu, rata-rata petani kami ini kan padi unggul, Bu. Tuh. Dan mereka pun tidak mau menanam padi unggul ini yang asal-asalan. Karena kalau mereka menanam asal-asalan pasti berpengaruh di hasil. Nah, sehingga yang saya sampaikan tadi, yang mereka melihat YouTube, lihat apa gitu. Nah, keterkaitan dengan ketersediaan pupuk subsidi. Hari ini kalau di Pulang Pisau tidak ada masalah tentunya. Masalah pupuk ini memang pupuk subsidi ini diawasi oleh semua pihak. Nah, supaya tidak terjadi penyalahgunaan, pemanfaatannya lain. Nah, kami selama saya jadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau ini tidak ada masalah untuk sampai hari ini. Mudah-mudahan ke depan tidak ada masalah. Itu hanya saja yang jadi kendala di lapangan itu kadang-kadang ada pernyataan dari pihak tertentu pupuk langka itu. Tapi kenapa pupuk langka? Ternyata setelah kami telisik ke dalam, ternyata ketika petani A gitu ya, dia mau membeli pupuk subsidi di kios-kios yang sudah ada, kios-kios resmi kami yang sudah ada, kios tani itu, yang menjual pupuk subsidi itu, kebetulan petaninya itu petani sawit. Nah, untuk sawit, petani sawit dia untuk 2022 sampai 2023 ini dia tidak bisa mengakses pupuk subsidi, tidak seperti tahun 2021 ke bawah. Karena sudah ditutup komoditinya oleh pemerintah pusat. Tuh. Kalau tahun-tahun kemarin bisa, gitu ya. Maka si kios ini kan nggak bisa menjual dia. Karena inilah yang bisa terjadi bahwa oh ini pupuk di sini langka, padahal pupuk mereka sudah standby aja. Tetapi di dalam RDKK itu nama beliau yang mau mengambil pupuk itu tidak ada. Karena ini untuk komoditi ini. Nah, karena pupuk subsidi ini yang masuk di dalam kriteria pupuk subsidi komoditinya itu padi, jagung, kedelai, tebu, cengkeh. Kita kan tebu cengkeh nggak ada nih, ya kopi atau saya lupa sih. Tapi yang ada di Pulang Pisau ini padi, palawija, jagung, kedelai gitu ya, sayur-sayuran lah. Nah untuk sawit nggak ada karena sudah ditutup aksesnya. Nah inilah yang kadang-kadang yang terjadi di lapangan itu. Nah karena informasinya nah itulah terjadi kelangkaan pupuk itu. Nah termasuk yang tidak kalah penting, rata-rata kepemilikan lahan di tingkat petani ini kan lebih 2 hektar. Karena pupuk subsidi ini yang ditanggung oleh pemerintah pusat itu hanya 2 hektar 1 KK. Ingat ini. Pupuk subsidi itu yang ditanggung oleh pemerintah itu 1 KK untuk 2 hektar. Nah, yang jadi masalah rata-rata petani kami yang ada itu dalam 1 KK itu lebih dari 2 hektar. Harus mandiri. Nah, itu. Inilah Bu yang kadang-kadang
Tapi nggak masalah sih, karena memang tugas kami, Koordinasinya ya, Pak, tugas kami Dinas Pertanian Teknis dan juga teman-teman penyuluh pertanian yang ada di lapangan menyampaikan. Tuh. Dan ini nggak bisa kita hanya berhenti hari ini. Dan ini selalu kita sampaikan. Hanya saja kan kadang-kadang mungkin lupa gitu ya. Ada yang nanyain gitu ya. Kenapa? Gimana pupuknya gitu kan seperti itu. Oke. Tapi nggak ada masalah sih. Gitu. Kalau untuk pendapat Bapak sendiri, benar-benar di ujung terakhir ini Pak, Ya. untuk masalah lingkungan hidupnya, seperti yang beredar kita baca juga beberapa artikel mengatakan bahwa berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Iya. Seperti apa tanggapan Bapak? Iya, jadi begini. Saya paham cerita ini karena memang saya juga ikut berita itu. Nah, teman-teman pemerhati lingkungan, karena food estate ini nanti akan berpengaruh dengan lingkungan. Khusus Kabupaten Pulang Pisau. Nah, yang saya sampaikan awal tadi ada yang 10.000 itu tidak ada berbicara lingkungan karena tidak ada pembukaan lahan baru. Khusus yang ekstensifikasi, memang di situ lahan yang kami buka itu adalah lahan clear and clean. Dia tidak masuk dalam kawasan hutan, dia hutan lindung, hutan produksi, hutan konversi, dan itu sudah clear and clean gitu. Jadi ini ya biasa aja memang, dan ini kan perlu lembaga-lembaga di luar yang ya memang ini mengingatkan gitu ya, mengingatkan pemerintah agar lingkungan ini harus diperhatikan gitu, baik-baik gitu. Nah, khusus yang Pulang Pisau nggak ada masalah dengan lingkungan gitu ya. Closing statement Pak, berkaitan dengan tema kita hari ini, ketahanan pangan dimulai dari Pulang Pisau. Silakan. Pulang Pisau ini yang saya sampaikan awal tadi adalah penghasil pangan gitu ya. Kami nggak punya kekayaan, gitu. Tidak punya kekayaan lain, kami tidak punya batu bara, kami tidak punya apa. Nah, ya hanya kami pemerintah daerah, baik Bupati, Wakil Bupati kemarin waktu Edi Tati kami fokus di pertanian karena kalau pertanian kami ini melempem, tuh, bagaimana nasib kita tuh, ke depan gitu, terutama untuk Kalimantan Tengah. Itu. Oke. Terima kasih Pak untuk sharingnya pada hari ini dengan tema kita, ketahanan pangan dimulai dari Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Kiranya pertanian di sini Pak bisa mensuplai kemana-mana seperti mimpi kita semua, bahwa Pulang Pisau Kalimantan Tengah menjadi lumbung padi nasional. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kami pada hari ini dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Godfredson. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.